Persatuan Wartawan Indonesia bersama Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Tenggara menggelar diskusi bertajuk Silaturahmi guna membahas sejumlah isu krusial yang kemungkinan dapat terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang. Diskusi berlangsung di kantor PWI Aceh Tenggara Kamis 12 Oktober 2023. Ketua PWI Aceh Tenggara Sumardi dalam forum diskusi menyampaikan beberapa isu krusial yang mesti diantisipasi dan dilakukan pencegahan sejak dini oleh Panwasli, di antaranya politik uang, netralitas aparatur sipil negara, dan perangkat pemerintah desa atau kota dalam menghadapi pemilu 2024. Sumardi berharap Panwasli Aceh Tenggara berani mengambil sikap dan langkah tegas melakukan pencegahan dan gencar mensosialisasikan bahaya isu krusial tersebut. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga ucapan terima kasih yang sudah berkenan hadir di kantor PWI, di mana ini memang hari ini peran media dalam menyukseskan pemilu ini tak terlepas dari yang sesuai dengan diamanatkan oleh undang-undang. Perlu kami sampaikan juga kepada Panwasli dan komisioner, mungkin selama ini adanya rekan-rekan yang tidak kenal, ada juga yang kenal. Nah, hari ini mungkin teman-teman saya juga di PWI ini belum semua bisa hadir karena mungkin ada kesibukan, tapi saya sudah berupaya di dalam membuat di grup untuk dapat hadir hari ini. Di dalam kesempatan ini juga nanti mungkin rekan-rekan bisa menanyakan langsung bagaimana sistem pemilu untuk yang akan datang. Di sini kita terbuka, kita hanya formal, dan jangan ada terkesan ini seolah-olah nggak bisa bertanya. Silahkan, apapun itu intinya tentang penyelenggara pemilu. Jangan nanti ditanyakan di luar pemilu, itu nggak boleh. Hari ini kapasitas mereka datang di sini ingin menjalin kerjasama. Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Tenggara Eka Prasetyo Lubis berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap isu krusial yang kemungkinan dapat terjadi pada pemilu tahun 2024. Eka mengajak insan pers untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi tahapan pemilihan umum yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Eka menjelaskan dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu memiliki tugas pokok melakukan pencegahan dan penindakan terkait pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran administrasi. Namun dalam proses ini komisioner Bawaslu perlu menggandeng insan pers dalam mengawasi setiap tahapannya. Pertama, pelanggaran kode etik. Mungkin pelanggaran kode etik itu bapak-bapak sekalian sudah mengetahui, itu berlaku pada kami penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, dan itu corongnya di DKPP. Dan DKPP ini bersifat pasif. Kalau bapak-bapak baca lagi di Undang-Undang 7 itu pasal 300 sekian, kalau nggak salah saya, pasif artinya tidak mencari temuan, menunggu laporan masyarakat. Ketika mohon maaf nih, misalnya kami melanggar kode etik, kalau nggak dilaporkan ke DKPP nggak ada diproses. Kemudian ada pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, ini juga termasuk rawan di Aceh Tenggara. Apa pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk money politik dan sebagainya, yang mungkin yang masih menjadi headline itu money politik. Pelanggaran tindak pidana pemilu ini alhamdulillah memang semakin periodisasi, kemudian semakin perkembangan pemilu, siklus pemilu dari tahun ke tahun, wewenang ini makin ditingkatkan. Jadi kalau sebelumnya sengketa proses pemilu dan sengketa hasil proses pemilu itu leading sektor di MK, Mahkamah Konstitusi, hari ini UU 7 ini tahun 2017 sengketa proses final mengikat keputusannya di Bawaslu. Jadi ada namanya sidang adjudikasi. Dan alhamdulillah hari ini kami dibekali sebuah wadah yang namanya Sentra Gakumdu. Walaupun sebelumnya ada Gakumdu tapi belum berbentuk sentra,
yaitu gabungan antara Bawaslu, Kejaksaan, itu langsung di atas persatuan bersama, ada Kejagung, ada Kapolri, ada Bawaslu. Jadi ada sentra gakumdu yang sifatnya menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini juga merupakan pelanggaran tentang tata cara prosedur tahapan yang di luar ketentuan undang-undang. Jadi itu pelanggaran administrasi yang nantinya jika kami temukan sifatnya mengeluarkan rekomendasi kepada KIP. Jadi mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan untuk pembuka. Selebihnya kita bisa berdiskusi tentang headline isu-isu krusial yang menjadi tantangan kita bersama. Dari Aceh Tenggara Aceh, Salihan Bru, Turis TV Indonesia melaporkan.